Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Topik kita kali ini adalah tribologi. Anda mungkin tidak pernah atau jarang mendengar kata tribologi. Tidak seperti kata-kata biologi, psikologi, arkeologi, dan sebagainya. Tribologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu tribos dan logi, yang mana masing-masing artinya adalah pergesekan atau rubbing dan ilmu pengetahuan atau sains. Jadi tribologi adalah ilmu pengetahuan tentang pergesekan, atau secara lengkap ilmu pengetahuan dan teknologi tentang permukaan-permukaan yang berinteraksi dalam gerakan relatif. Dua permukaan berinteraksi berarti terjadi kontak bidang atau persinggungan antara kedua permukaan. Ada gerakan relatif berarti kedua-duanya tidak sama-sama diam atau tidak sama-sama bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama. Kenapa orang memakai alas kaki berupa sandal dan sepatu? Tentulah jawabannya untuk menghindarkan pergesekan langsung telapak kaki dengan permukaan jalan. Akan tetapi, ban kendaraan selalu dibuat tidak rata atau licin supaya tercecah dengan permukaan jalan secara baik. Alat musik gesek seperti biola bisa menghasilkan suara yang merdu karena adanya pergesekan yang dibuat bervariasi antara dawai-dawai yang berbeda ketegangannya dengan tangkai penggesek biola, sehingga terdengarlah irama yang menyenangkan kita. Air mata diciptakan Tuhan bukanlah hanya sekedar untuk menunjukkan rasa suka cita atau duka cita saja, tapi air mata juga berfungsi untuk melindungi kornea mata dari gangguan debu. Ada lapisan tipis antara mata yang menutupi selaput kornea mata, dan air mata juga menjadi bahan pelumas yang cocok untuk menghindari kontak langsung ketika kelopak mata berkedip. Pokoknya, kehidupan ini penuh dengan fenomena gesekan yang dengan sendirinya menyangkut tribologi, termasuk pada mesin-mesin. Pada setiap mesin terdapat komponen-komponen yang bergerak dan mengalami gesekan dengan komponen lain yang diam. Poros yang berputar ditumpu oleh dua buah bantalan. Piston yang bergerak secara translasi bolak-balik pada silinder. Katup-katup juga bergerak dan mengalami gesekan secara terus-menerus selama mesin beroperasi. Bantalan, silinder, katup, dan yang sepertinya harus dilumasi agar mesin dapat beroperasi secara terus-menerus dengan aman. Mesin dengan pelumasan adalah suatu keharusan, tetapi mesin tanpa pelumasan adalah suatu kemustahilan, kalau bukan kehancuran. Roda gigi dan rantai transmisi merupakan komponen-komponen yang harus dilumasi. Tetapi roda kendaraan dan sabuk atau belt sama sekali tidak boleh dilumasi. Memang ada komponen-komponen mesin yang harus dilumasi untuk mereduksi gesekan yang terjadi. Tetapi ada juga komponen-komponen mesin yang berpantang dengan pelumasan, karena diperlukan gesekan yang optimal. Malah ada komponen mesin
yang memerlukan gesekan secara variatif. Itu gesekan yang minimum hingga gesekan yang maksimum. Seperti pada rem dan kopling gesek atau clutch. Dalam hal ini, gesekan harus terkendali. Bagaimanapun juga, pergesekan atau rubbing dapat menimbulkan gesekan atau friction, kausan atau wear, dan panas atau heat. Pada suatu kondisi tertentu, gesekan mestilah direduksi supaya menjadi seminimal mungkin atau diusahakan supaya gesekan sebesar mungkin pada kondisi lain atau dapat dikontrol secara cermat agar supaya gesekan bervariasi dari minimum hingga maksimum pada kondisi yang berbeda. Keausan juga mestilah dihindarkan atau seminimal mungkin sehingga umur mesin atau komponen mesin menjadi lama. Panas yang timbul akibat gesekan pun harus diatasi dengan cara pendinginan agar tidak menimbulkan pemanasan berlebih atau overheating. Teknik pelumasan atau lubrication engineering merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu tribologi dan merupakan ilmu multidisiplin dari ilmu-ilmu seperti matematika, kimia, fisika, metalurgi, teknik, medik, dan sebagainya. Gesekan dan kausan merupakan fenomena yang selalu terjadi beriringan dan tak bisa dipisahkan, serta sangat bergantung pada topografi permukaan atau surface topography. Topografi permukaan menunjukkan bahwa tidak ada permukaan yang benar-benar rata, sekalipun digerinda dan diamplas sehalus mungkin. Setiap permukaan selalu bergelombang. Selalu ada lembah-lembah dan bukit-bukit atau asperities. Sekarang kita bicara mengenai biotribologi. Gabungan dari disiplin ilmu biologi dan tribologi disebut biotribologi. Para dokter gigi dan dokter untuk hal-hal tertentu dalam tugasnya selalu berhubungan dengan ilmu biotribologi. Malah terkadang melibatkan sejumlah ilmuwan fisika, teknik, dan medik. Fenomena biologis pada tubuh manusia akibat pergesekan telah menjadi perhatian yang antusias para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu seperti di atas. Karena ternyata pergesekan tidak saja terjadi pada mesin. Bagian-bagian tubuh manusia yang bisa bergerak adalah kelopak mata, kepala, rahang bawah, tangan, dan kaki. Pada bagian ini terdapat sambungan-sambungan, maka disinilah terjadi pergesekan. Persendian pada tubuh manusia jelas memerlukan bahan pelumas berupa hormon persendian yang direproduksi oleh bagian tubuh tertentu. Semakin lanjut usia akan semakin berkurang reproduksi hormon sehingga sendi-sendi terasa sakit atau ngilu jika bergerak karena kekurangan hormon pelumas. Air mata merupakan bahan pelumas yang direproduksi di sekitar mata untuk melumasi bola mata bagian luar sehingga tidak terjadi kontak langsung ataupun pergesekan antara kelopak mata dengan bagian terluar bola mata. Apalagi ada debu atau pasir halus masuk ke dalam kelopak mata, maka akan sangat membahayakan bagi kesehatan mata. Air ludah dengan viskositas yang memang sesuai untuk kebutuhan manusia direproduksi oleh kelenjar ludah pada bagian kerongkongan. Air ludah memang perlu untuk melumasi bagian mulut sehingga tidak terjadi pergesekan langsung antara bibir
gigi, dan lidah. Pergesekan yang besar terjadi pada saat geraham mengunyah makanan dan ketika gigi depan memotong-motong makanan. Pembuatan dan pemasangan gigi palsu dan kaki palsu tentunya juga sangat mengedepankan aspek tribologi, di samping aspek biologi. Untuk mendapatkan bahan yang cocok untuk gigi dan kaki palsu, telah dilakukan berbagai riset-riset yang mempertimbangkan aspek teknis, fisik, kimiawis, biologis, dan medis. Biotribologi telah berkembang menjadi suatu ilmu multidisiplin dan banyak diminati karena penting untuk kebutuhan semua umat manusia. Untuk itu diperlukan laboratorium ataupun pusat-pusat riset guna menjawab ataupun memberikan solusi yang jitu bagi masalah-masalah kesehatan manusia yang berhubungan dengan biotribologi dan medis tentunya. Demikian sekilas penjelasan diberikan. Jika Anda suka, klik like dan subscribe serta di-share. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.